semampu kalian. Ikhwani dan akhwat fiddin yang dirahmati Allah, kemarin kita pertemuan yang lalu pada akhir bulan, pada pertemuan yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, kita adakan majelis belajar akidah kitab Ushul Salasah, 3 pondasi utama, 3 landasan utama. Dan kita telah mengadakan 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama dan kedua kita telah membahas muqaddimah, sebagian dari pendahuluan kitab Ushul Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh para ulama. Telah Anda jelaskan biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga bagaimana perjalanan hidup beliau pertemuan yang lalu. Dan yang penting kita tahu apa isi dari kitab ini. Isi dari kitab ini menjelaskan tentang akidah yang beliau bawa dari firman Allah maupun sabda Nabi SAW serta perkataan ulama salaf. Ini diantara ciri-ciri ulama yang berada di atas akidah yang benar. Di antara ciri-ciri mereka, mereka lebih banyak membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis dan perkataan para ulama daripada mereka menjelaskannya dengan pendapat mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ciri-ciri beliau seperti ulama salaf, membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis serta perkataan ulama-ulama salaf lebih banyak daripada perkataannya sendiri. Ini keadaannya seperti Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Imam besar, ciri-ciri mereka lebih banyak perkataan dari dalil daripada penjelasan mereka. Artinya para ulama salaf selalu membawakan dalil dan perkataan para salaf. Ini ciri-ciri dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan ulama yang menyimpang dari akidah yang benar ini, mereka lebih banyak membawakan pendapat mereka sendiri tanpa mengembalikan kepada dalil-dalil yang syar'i, dalil-dalil yang diakui secara syar'i oleh para ulama, yang disepakati oleh para ulama. Di sini pembahasan akidah langsung saja kita bahas. Kita dalam kitab Ushul Salasah telah membahas pendahuluan yang pertama, yaitu 4 hal yang wajib bagi setiap manusia mempelajari. 4 hal yang wajib bagi setiap manusia mempelajarinya adalah: yang pertama ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar. Dan telah Anda jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang ilmu. Ilmu itu apa saja yang harus kita pelajari? Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal nabinya, yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan semua ini telah dijelaskan dalil-dalilnya. Kenapa kita harus mengenal Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil? Karena alasannya kita akan ditanyakan di alam kubur tentang 3 hal. Siapa Tuhanmu? Man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Ini yang dia ditanyakan kita nanti dalam kubur. Kita tidak ditanyakan tentang pekerjaan kita di dunia ini apa saja yang pertama kali, tapi di alam kubur yang pertama kali ditanyakan 3 hal. Yang kedua al-amal, beramal. Setelah kita berilmu, kita wajib beramal. Dan jangan kita bagikan kelompok Yahudi
yang hanya berilmu, mengetahui kebenaran, tapi tidak mau beramal. Begitu juga jangan kita seperti kelompok Nasrani, yang mereka beramal tanpa ilmu. Yang ketiga adalah berdakwah. Wajib kita setelah berilmu dan beramal, kita berbagi apa yang kita dapatkan dari ilmu yang bermanfaat. Kita berbagi kepada orang lain. Berbagi, menyampaikannya. Dakwah ini, dakwah yang hak ini. Tidak boleh kita sembunyikan dakwah ini. Karena ada ancaman khusus bagi orang-orang yang menyembunyikan dakwahnya. Tidak mau menyampaikannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Begitu juga yang keempat yang sekarang kita akan bahas. Kewajiban yang keempat bagi setiap manusia adalah bersabar. Bersabar atas al-adha, atas berbagai macam ujian di dalam kita berdakwah, di dalam kita beramal, di dalam kita menuntut ilmu. Semua kita harus bersabar. Yaitu bersabar alal adha. Bersabar atas berbagai macam gangguan yang kita hadapi dikala kita sedang menuntut ilmu, beramal, maupun kita mendakwahkan ilmu kita ini yang kita dapati, pasti akan ada berbagai macam gangguan. Bagaimana dijelaskan di sini dalil-dalilnya dari keempat hal ini. Dari keempat hal ini tentang ilmu, tentang amal, tentang dakwah, dan tentang sabar, Allah Ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Asr. Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini ciri-ciri yang pertama. Alladziina amanu maksudnya orang yang berilmu. Ini yang selamat. Seluruh manusia berada dalam kerugian. Mereka akan diazab oleh Allah di akhirat. Kecuali Allah kecualikan, menunjukkan bahwa ini yang sedikit, yang Allah kecualikan, yang selamat. Alladzina amanu, yang pertama orang yang berilmu, dari 4 ciri-ciri yang disebutkan tadi. Ini dalil ilmu. Yang kedua, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Beramal atas ilmu yang kita dapat, kita amalkan, dan kita hanya mengetahui, kita belajar, hanya belajar saja, tapi kita tidak beramal setelahnya. Nah, ini keadaan banyak dari kaum muslimin sekarang. Dia hanya datang ingin bermajelis ilmu, ingin ikut kajian, karena ustadznya mungkin sangat banyak terkenal maksudnya. Karena ustadznya terkenal, dia ingin datang kajiannya. Hanya untuk melihat ustadznya. Tapi setelah dia melihat, dia nggak mengambil ilmu yang didapati, dia hanya mendengarnya, namun dia tidak amalkan. Dia tidak amalkan dalam hidupnya apa yang dia dapatkan dari ilmu. Ini tidak bermanfaat. Sampai dia amalkan apa yang dia pelajari dari ustadznya ini. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Karena kata ulama, di antara hikmah yang disampaikan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tanpa ada buahnya. Kita punya ilmu bagaikan pohon tidak berbuah. Kalau tidak ada amalan soleh yang kita amalkan. Yang ketiga, setelah kita beramal, wajib kita berdakwah. Yang ketiga Allah katakan, wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Kita wajib menyampaikan nasihat kepada saudara, teman, karib. Kita sampaikan nasihat.
Apapun mereka ingin menolak, adapun kalau mereka menolak nasihat kita, itu urusan mereka. Ya, karena kita udah sampaikan. Tugas kita hanya sampaikan. Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma'al rasuli illal balagh." Tidaklah ada tugas bagi Rasul kecuali ini untuk menyampaikan. Kalau kita udah sampaikan nasihat, maka hidayah itu ada di tangan Allah. Allah memberikan hidayah sama dia, alhamdulillah. Tapi kalau dia menolak, berarti hidayahnya belum sampai. Kita wajib mendakwahkan dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu sesuai tempatnya. Maksudnya hikmah itu tidak selamanya kita menggunakan dengan cara yang lembut. Ya, memang cara yang lembut pada suatu keadaan, ada juga cara yang tegas pada suatu keadaan. Hikmah itu orang yang benar-benar bijak di dalam menyampaikan nasihat. Ketika kita nasihat kepada orang yang awam tidak mengetahui, kita harus dengan lembut, menyampaikannya dengan lembut. Kepada orang yang masih belum memiliki ilmu, sampaikan dengan lembut. Tapi terkadang bisa kita sampaikan dengan cara yang tegas. Pada siapa? Tidak setiap orang. Kepada orang yang benar-benar menolak apa yang kita sampaikan. Ahlul inad, orang yang menolak, padahal sudah tahu kebenaran tapi tetap menolak. Nah ini butuh dengan uslub yang lebih keras lagi, tegas lagi. Ya. Makanya suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuka Taurat, yang dimana Nabi pernah melarang tidak boleh kita membaca kitab Taurat maupun Injil, ya, karena sudah ada Al-Quran yang dapat mencukupi, menjadi penghapus hukum-hukum sebelumnya. Umar bin Khattab pernah membuka Taurat sehingga membuat wajah Nabi menjadi marah terhadap Umar radhiyallahu anhu karena beliau membuka kitab Taurat. Nabi marah dan memerintahkan beliau untuk tidak membuka lagi. Nah, ini dalam suatu keadaan terkadang ada uslub, boleh kita menggunakan uslub yang lebih tegas ketika orang ini dia ahli menolak nasihat, suka nolak nasihat, nggak mau menerima nasihat, udah tahu kebenaran tapi nolak. Tapi kalau orang awam, orang yang baru belajar, orang yang, jangan kita nasihati dengan cara yang keras, penuh hikmah, penuh kelembutan, ya, dengan cara yang bijak. Ya, bagaimana agar dia bisa menerima dakwah ini. Wa tawassaw bis sabr. Yang keempat, ciri orang yang selamat adalah saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati dalam kesabaran. Allah katakan wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Di sini artinya kita ketika menuntut ilmu, belajar agama, dibutuhkan kesabaran. Itu juga ketika kita amal soleh, dibutuhkan kesabaran. Maka semua tiga hal ini, dari ilmu yang pertama maupun amal yang kedua, dakwah yang ketiga, tidak mungkin kita akan bisa istiqomah di dalam menjalankannya kecuali dengan sabar yang keempat. Sabar ini adalah perkara inti yang dapat membantu seorang untuk tetap istiqomah. Dan kesabaran itu, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, artinya adalah habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar itu adalah menahan diri atas ketaatan kepada Allah. Kita menahan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Menahan setiap keinginan hawa nafsu kita untuk tidak taat, kita tahan. Karena selalu tergoda untuk lalai. Kita berusaha menahan. Di sini letak pahala seseorang. Ketika dia bersabar, dia berusaha untuk melakukan amal soleh, maka dia ini mendapatkan pahala. Dan para ulama membagi kesabaran itu tidak lebih dari tiga bentuk kesabaran. Kesabaran yang pertama, sabrun ala ta'atillah, bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah.
Yang kedua, sabrun ala maharimillah. Bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Yang ketiga, sabrun ala al-aqdar, aqdarillah. Bersabar di dalam menghadapi takdir Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, sabrun ala taatillah. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Syekh Al-Fauzan mengatakan, "Li'anna nafsa turidul kasal wa turidul roha." Karena jiwa manusia itu tabiatnya suka untuk berbuat kemalasan. Ya. Sifat tabiat manusia itu malas, suka untuk santai dan lainnya. Fala budda an yusabbiraha al-insan ala ta'ati. Maka hendaknya seorang hamba berusaha untuk menyabarkan diri, membuat dirinya selalu sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam perintah-perintah Allah. Seperti contohnya sholat. Ya, karena sholat ini butuh bergerak, harus sabar. Juga puasa. Juga diantaranya kata Syekh al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Walaupun ini kata Syekh karihatun nafs, jiwa itu membenci, tidak suka untuk mengorbankan dirinya dalam berjihad. Yusabbiruha, dia memberikan kesabaran, mengajaknya untuk bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan lain-lain, banyak sekali ketaatan kepada Allah. Seperti bersedekah, mengeluarkan harta. Kita itu, tabiat manusia itu senang untuk menyimpan hartanya. Ketika Allah uji dia untuk menginfakkan hartanya dengan Allah, dia bersabar untuk mengeluarkan, melawan hawa nafsunya, untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan infaknya, sedekahnya. Ini sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua, as-sabru ala maharimillah. Bersabar di dalam meninggalkan yang Allah haramkan. Karena kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, an-nafsu turidul muharramat. Karena jiwa manusia itu menyukai sesuatu yang diharamkan. Menyukai sesuatu yang diharamkan. Semua jiwa manusia tanpa terkecuali menyukai, ada habitat keinginan untuk melakukan yang diharamkan Allah. Juga syahwat. Innaha tamilu ilaih. Bahwa jiwa manusia itu selalu ingin berpaling, ingin melakukan haram. Ini jiwa manusia tanpa terkecuali. Mau dia orang soleh, orang yang taat pada Allah, orang yang baik maupun orang yang buruk, orang yang fasik, semuanya sama, jiwanya mereka sama. Tabiatnya ingin melakukan maksiat. Akan tetapi yang berhasil itu siapa? Yang berhasil itu yang bisa sabar, menahan dirinya untuk tidak melanjutkan menuju kepada perbuatan maksiat ini. Dia mengikat, yarbitoha, dia mengikat jiwanya, mengikat syahwatnya. Wa yahbisuha anil muharramat, dan menahan, memenjarakan jiwanya untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yahtaju ila sabr. Dan ini butuh kesabaran, usaha untuk bersabar. Walaysa minas sahal, kata Syekh. Ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk menahan jiwa kita dari syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hal yang mudah. Wa man laisa indahu sabrun, maka kata Syekh, siapa saja yang enggak punya kesabaran, yang tidak mau bersabar, fa inna nafsahu tataghallabu alaihi. Maka jiwanya ini, syahwatnya ini akan menang. Dia akan menguasai jasadnya. Syahwatnya akan menguasai jasadnya hingga dia tajannaha ilal muharramat. Dia akan menuju kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, adalah as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Bersabar di dalam menahan
menghadapi takdir Allah yang sakit, yang sulit, ya, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala ini juga bagian dari kesabaran. Karena kata Syekh hafizahullah, al-masaibul lati tusibul insana min mautin qarib. Contohnya diantaranya seperti musibah yang dihadapi oleh seorang ketika kematian keluarganya, ada yang meninggal, au doya imal, atau hilangnya hartanya, au marad yusibul insan, atau penyakit yang dihadapi oleh seorang, labudda an yasbir ala qada'illah. Semua hal ini wajib, harus kita berusaha menyabarkan diri kita, bersabar atas takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qada'illah wa qadarihi. Bersabar atas qada Allah dan takdir. La yajza wa la yatasakhat, bal yahbisul lisan anin niyaha wa tasakhat. Tidak boleh seorang ketika dia menghadapi musibah seperti ini, jangan dia emosi, jangan dia murka, jangan dia tidak terima terhadap takdir Allah, tapi hendaknya dia menahan lisannya dari mengucapkan hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan ketika menghadapi musibah dari meratap dan lainnya. Wa yahbisun nafs anil jaza', juga dia hendaknya menahan dirinya dari emosi terhadap apa yang dihadapi dari musibah ini. Wa yahbisul jawarih anil latmi al-khudud, dan juga wajib dia menahan anggota badannya dari menampar mukanya, wa syaqqil juyub, dan merobek-robek bajunya. Ini tidak boleh dilakukan jika kita hadapi berbagai musibah. Harus menahan diri. Hadza huwa sabru 'alal masaib. Inilah kesabaran atas musibah yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada hamba. Kemudian Syekh melanjutkan, ammal ma'aib fala yasbir 'alaiha. Adapun kalau seorang melakukan perbuatan dosa atau dia memiliki kekurangan karena dosanya, maka ini tidak boleh kita sabar atas perbuatan dosa. Ketika seorang terjatuh ke dalam maksiat, dia tidak boleh bersabar di atas maksiat ini. Tidak boleh dia bersabar di dalam melanjutkan maksiatnya. Bal yatub ilallah. Bahkan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfiru minha. Orang yang sudah terlanjur terjatuh ke dalam dosa besar, maksiat, dia tidak boleh bersabar untuk melanjutkan, tidak. Tapi dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan menghindar dari perbuatan maksiat itu. Walakin indal masaib allati la dakhla laka fiha bal hiya min Allah Azza wa Jalla qaddaraha 'alaika ibtila'an wa imtihanan wa uqubatan laka 'ala dhunubi fi'latika. Adapun musibah yang kita tidak punya peran di dalamnya. Kita tidak punya peran dalam musibah. Kita punya peran dalam perbuatan maksiat, dalam meninggalkan maksiat, dalam melakukan perintah. Tapi dalam urusan penyakit, musibah yang menimpa dari bencana ini kita tidak punya peran. Ini Allah yang menetapkannya. Maka dalam keadaan ini kita yakini bahwa ini dari Allah. Allah takdirkan, Allah tentukan sebagai ujian untuk kita dan sebagai hukuman untuk kita, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja yang menimpa kepada kalian dari musibah, apa saja musibahnya, meninggalnya keluarga, harta diambil, hilangnya harta, kena penyakit dan lainnya, semua ini disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri. Artinya sebabkan dosa kalian dan Allah memaafkan dari banyak dosa kalian. Artinya kita yakini apa yang kita hadapi ini dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim selalu merasa
tenang terhadap musibah yang dihadapi. Wa idza hasalat lil muslim musibah fi nafsihi aw malihi aw waladihi aw qaribihi aw ahadi ikhwanihi minal muslimin fa alaihi bis sabri wa ihtisab. Maka apabila tertimpa kepada seorang muslim musibah pada dirinya seperti penyakit atau pada hartanya atau pada anaknya atau pada keluarga dekatnya, maka dari kalangan muslimin hendaknya dia bersabar. Bersabar dan juga mengharapkan pahala dari Allah. Karena ada pahala dari Allah atas keadaan ini. Jadi jangan kita mengira pahala itu hanya sebatas orang sholat, puasa, enggak. Pahala juga berlaku pada orang yang menghadapi musibah. Ini hanya khusus orang muslim. Khusus orang muslim. Dia akan mendapatkan pahala. Maka hendaknya ihtisab. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 156 157. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali kepada Allah, pulang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Nah, ini sisi pahalanya. Mereka yang bersabar itu, kata Allah, mereka akan mendapatkan salawat. Salawat artinya ganjaran dari Allah. Salawat itu kedudukan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah. Wa rahmah. Dan ditambahkan lagi rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mendapatkan hidayah. Wa min dzalika anna as-sabr, kata Syekh, 'ala al-adha fi ad-da'wa ila Allah. Kata Syekh juga, di antara kesabaran yang dimaksudkan dalam bab ini juga adalah bersabar. Di antara contohnya, bersabar di dalam berdakwah, menyampaikan dakwah ini, menasihati, ya, menasihati orang yang kita nasihati. Semua ini kita dibutuhkan kesabaran. Kesabaran, ya, di atas berdakwah, di atas menasihati. Fa inna as-sabr 'ala al-adha fi ad-da'wa ila Allah fa inna hadha min al-masa'ib. Orang yang bersabar di dalam berdakwah, menasihati, ini juga termasuk musibah yang dihadapi. Karena dia ketika berdakwah, ya dia akan hadapi caci makian, orang-orang yang menyindirnya, ya, dan orang-orang yang memfitnahnya, berbagai macam fitnah. Ini musibah yang juga akan mendapatkan ganjaran di situ. Fa'alika an tasbir 'ala ma talqa min al-adha. Maka sudah sepatutnya kita bersabar atas apa yang kita hadapi dari berbagai macam gangguan orang-orang yang kita dakwahkan. Wala tanthani an fi'lil khair. Dan janganlah kita berhenti dalam melakukan kebaikan. Artinya, janganlah kita berhenti dalam berdakwah, menasihati, ketika kita dihadapi dengan berbagai macam cercaan, hinaan, jangan berhenti. Lianna ba'dhan nas yuridu fi'lal khair, lakin idza wajahu syai' yakrahu. Karena sebagian muslim apabila dia hendak ingin melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ketaatan yang enak dilakukan aja. Kalau nggak enak dilakukan, dia berhenti. Contohnya, ketika dia mendapati suatu ketaatan yang di mana ketaatan ini akan dicerca oleh orang, dicaci maki, dihina, diejek-ejek oleh orang karena mungkin oleh masyarakat umum melihatnya ini suatu yang asing bagi mereka, ya, seperti sunnah, misalnya sunnah berjenggot, ya,
Misalnya contoh, sunnah memakai jilbab yang syar'i, menutup aurat yang benar. Ini mungkin akan dihina, akan diejek-ejek di sisi orang, tapi dia bersabar. Karena sebagian pemuda ada yang seperti itu, kata Syekh. Laisa minal wajib alayya an adkhul nafsi fi hadhil umur. Maka ketika dia mendapati sesuatu yang sulit baginya untuk melakukannya karena akan diejek-ejek oleh orang, dia katakan ini bukan bagian saya. Saya nggak mau masuk di bagian ini karena saya akan diejek, dihina-hina di depan orang. Maka ini tidak boleh. Kemudian dia tinggalkan menuntut ilmu. Misalnya contohnya, dia nggak mau lagi menuntut ilmu, nggak mau lagi mengambil ilmu dari ustadz atau ulama yang benar-benar di atas jalan yang benar. Dia juga meninggalkan dakwah, meninggalkan nasihat, karena dia diganggu misalnya. Dia diejek, dia dihina, berbagai macam. Orang-orang menghinakannya. Sebagian juga ada yang nggak mau khutbah karena dia ketika menjadi khotib di suatu tempat dia dihinakan, diejek. Jangan dia menyerah, terus dia berdakwah, menyampaikan, dan janganlah dia hiraukan perkataan dan omongan orang, karena itu musibah. Itu juga bagian dari bersabar atas musibah yang dia dapat. Maka dia tidak boleh meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, nasihati. Orang yang meninggalkan hal ini, kata Syekh, yang nggak mau melanjutkan berjalan di atas jalan yang benar, nggak mau istiqomah di atas kebenaran, karena alasan manusia melihatnya sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, maka orang ini bukan termasuk orang yang bersabar, kata Syekh. Lam yakun minas sabirin. Lam yasbir ala ma nalahu minat. Dia belum bersabar. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza kunta muftiyan 'alaika biruju' ila al-haqqi was-shawab. Namun keadaannya apabila engkau salah, benar, terjatuh ke dalam suatu kesalahan di dalam dakwah atau di dalam menuntut ilmu, kita terjatuh ke dalam kesalahan, maka dalam keadaan ini wajib kita kembali kepada kebenaran. Tidak boleh kita menyombongkan diri kita untuk menerima kebenaran. Selama ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan juga para ulama Al-Sunnah wal Jamaah menjelaskan ini yang benar. Kita wajib mengambilnya. Kita wajib kembali kepada kebenaran. Janganlah kita menahan pendapat kita tanpa alasan. Ini nggak boleh. Ini bukan orang yang bersabar juga. Amma in kunta ala haqqin wa lam tukhti fa 'alaika bis-sabr. Tapi jika engkau sudah benar meyakini di atas kebenaran, ya, sudah ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, maka nggak boleh kita mundur. Berbagai macam hinaan, celaan kita harus hadapi. Ya, tidak boleh kita mundur, tapi kita bersabar dan tetap mengharapkan pahala. Karena sudah sunnatullah dari ayat Quran bahwa orang yang berada di atas jalan kebenaran pasti banyak musuhnya pasti ada. Allah jadikan musuh dari kalangan manusia dan jin bagi orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran ini. Kemudian Syekh mengatakan, wastashir anna hadza fi sabilillah azza wa jalla wa annaka ma'jurun alaih. Ketika kita yakin berada di atas jalan kebenaran, di atas akidah yang benar, hendaknya kita merasa kita berada di atas jalan Allah. Kita sedang berjalan di atas sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakini ma'jurun alaih. Kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Watadzakkar ma hasalil anbiya, untuk membantu kita bersabar di atas jalan kebenaran ini, akidah yang benar, kita harus mengingat bahwa kita ini masih lebih ringan ujiannya dari para nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu anhum. Kaifa sabaru?
bagaimana mereka bersabar, bagaimana mereka jahadu fisabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, hatta nasarahumullah, sampai Allah mengunggulkan mereka, memenangkan mereka di jalan yang benar. Ini 3 bentuk kesabaran. Setelah ketahui bersama tentang 3 kesabaran. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan penjelasan tentang ayat dalam surat Al-Asr ini. Ayat-ayat dalam surat Al-Asr tentang 4 kelompok yang mendapatkan keberuntungan ini. Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i rahimahullah, laula ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatkum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah di atas muka bumi ini, kecuali surat Al-Asr ini, sungguh sudah cukup bagi mereka. Artinya Imam Syafi'i mengatakan kalau Allah turunkan Al-Quran surat Al-Asr aja, ini sudah cukup. Apa maksud perkataan Imam Syafi'i di sini? Asy-Syaikh menjelaskan di sini. Syekh Saleh mengatakan, Imam Syafi'i, kita tahu bersama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dimana kakek beliau yang keempat itu Syafi'i namanya. Beliau dari keluarga Quraisy. Beliau masih dalam bagian dari Quraisy. Bagian dari Quraisy. Mereka ini Al-Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama 4 mazhab yang kita kenal, dan juga murid dari Imam Malik, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menjelaskan dalam perkataan beliau tadi, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, maksud dari Imam Syafi'i, kalau Allah tidak menurunkan kecuali surat Al-Asr, sudah cukup bagi mereka, maksudnya cukup secara global. Karena di dalam surat ini bayyana fi hadhihi surah asbab asy-syaqaa wa asbab as-sa'ad. Allah telah menjelaskan dalam surat yang singkat ini sebab-sebab menuju kepada kebinasaan, kehancuran, dan sebab-sebab menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan. Jadi secara global Allah sudah jelaskan. Adapun secara terperinci maka belum cukup. Karena kita butuh pemahaman tentang amal-amal soleh yang mana aja yang kita harus lakukan. Namun sebab-sebab kebahagiaan sudah dijelaskan dalam surat Al-Asr yang singkat. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan yang dijelaskan dalam surat Al-Asr ini adalah an yattasifal insan bihadhihi sifatil arba, yaitu seseorang dia memiliki sifat dengan sifat 4 yang disebutkan dalam surat ini, yaitu yang pertama memiliki ilmu agama. Ini sebab kebahagiaan. Yang kedua, al-amal, beramal soleh. Yang ketiga, ad-da'wah, berdakwah, menasehati. Yang keempat, bersabar atas ujian dan gangguan yang kita hadapi di dalam sabilillah, di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Faqamatil hujjah minallahi azza wajalla. Maka surat ini sudah tegak hujjah kepada manusia secara global. Innallaha Subhanahu wa taala yaqul lahum, maksudnya Allah telah menjelaskan kepada mereka, inni qad bayyantu lakum asbabas sa'adah fi hadhihi surah. Allah mengatakan yang artinya, yang maksudnya sungguh saya telah menjelaskan kepada kalian sebab-sebab menuju kebahagiaan di dalam surat yang singkat ini. Maka siapa saja yang mengambil kebahagiaan melalui surat ini, maka dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak mengambil kebahagiaan, ya mengambil kebahagiaan bukan dari surat ini, bukan dari surat Al-Asr, ya, dan tidak ada sifat-sifatnya dalam surat Al-Asr ini, ciri orang-orang yang tidak bahagia. Maka Quran dan Sunnah
Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh Shalih Al Fauzan, huma tafasilu li hadhihi masail. Seluruh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, semuanya ini adalah penjelasan dan perinci terhadap surat Al-Asr. Ya. Penjelasan dan perinci terhadap sebab-sebab kebahagiaan yang ada di dalam surat Al-Asr. Dijelaskan secara terperinci dalam surat-surat maupun hadis-hadis yang lainnya. Karena tentunya secara terperinci tidak cukup. Kita butuh penjelasan yang lebih banyak tentang maksud dari 4 kebahagiaan ini yang dimaksudkan dalam surat Al-Asr. Dan semuanya ini ada dalam ayat-ayat yang lain maupun hadis-hadis Nabi. Faqamat biha al-hujjah al-haq. Maka dengan surat Al-Asr ini Imam Syafi'i mengatakan sudah tegak hujjah kepada makhluk. Wa baqiyatun nususul Quran wa sunnah, sedangkan Al-Quran ayat-ayat yang lainnya maupun hadis-hadis itu adalah mufassilatu wa mubayyin. Itu adalah penjelas yang memperinci tentang 4 sifat orang-orang yang bahagia ini. Walaysa ma'na al-kalam Syafi'i, bukan maksud perkataan Imam Syafi'i di sini adalah annaha takfi, bahwa surat Al-Asr ini sudah cukup secara terperinci. Ya. Maksudnya, law ma anzalallahu ghairaha lakinnaha aqamatil hujjah alaihi. Maksudnya kalau seandainya Allah tidak menurunkan kecuali surat Al-Asr, maka secara global sudah memberikan penjelasan tentang jalan yang jelas menuju keselamatan melalui surat ini. Karena Allah bayyana fiha asbab as-sa'adah wa asbab asy-syaqawah. Karena Allah menjelaskan dalam surat Al-Asr ini sebab-sebab jalan menuju kebahagiaan maupun sebab-sebab jalan menuju kesengsaraan. Ya, mana yang kita pilih dari kedua ini? Tentu kebahagiaan. Maka hendaknya kita mencari 4 sifat tadi yang disebutkan dalam surat Al-Asr ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang nanti pada hari kiamat nanti setelah dia membaca surat Al-Asr ini dia beralasan la a'rif asbab as-sa'adah. Saya enggak tahu sebab-sebab kebahagiaan itu dari mana. Kalau dia udah tahu tentang surat Al-Asr ini, maka di hari kiamat nanti dia akan ditanya oleh Allah kemana jalan dia akan tuju. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga mengatakan, qala Al-Bukhari rahimahullah, tentang surat Al-Asr ini, beliau membawakan dalam babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab wajib berilmu sebelum kita berkata dan beramal. Maksudnya wajib kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan amalan soleh, sebelum kita mengucapkan suatu perkataan. Beliau membawakan surat Al-Asr dan juga memasukkan pada surat Al-Asr ini bab berilmu sebelum berkata maupun berbuat. Beliau membawakan dalil dari firman Allah surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Fa'lam, berilmulah kata Allah. Di sini Allah perintahkan yang pertama kali yang diwajibkan kepada kita adalah fa'lam, berilmulah, menuntut ilmu, belajarlah. Apa yang harus kita pelajari? Annahu la ilaha illallah. Tentang akidah yang benar, yaitu bahwa la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang diwajibkan kepada kita. Yang pertama kali menuntut ilmu, belajar akidah. Kemudian wastaghfir li dzambik. Kemudian baru kita beramal. Mohon ampunlah kata Allah. Setelah itu mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu maupun dosa orang-orang yang beriman. Maka kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di sini Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata maupun berbuat. Al-Imam Bukhari, beliau adalah Al-Imam Muhammad, nama lengkap beliau adalah Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau seorang imam besar
yang salah satu ulama hadis yang meriwayatkan hadis yang dimana kitab Sahih Al-Bukhari ini tidak ada yang dari kalangan orang-orang awam maupun orang yang berilmu yang tidak kenal Imam Bukhari. Mayoritas mereka mengenalnya. Beliau yang memiliki kitab Sahih Bukhari ini dikatakan oleh para ulama kitab tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Dari mana Imam Bukhari ini? Beliau berasal dari kota Bukhara, yang dimana Bukhara ini berada di Baldatin fil Masyriq, yaitu suatu kota di bagian timur Arab yang berada di Uzbekistan. Uzbekistan ini yang berada di Asia Tengah. Jadi jangan mengira bahwa nggak ada ulama dari Asia. Ulama dari Asia ada. Dari Asia Tengah. Uzbekistan, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau asalnya bukan orang Arab. Beliau bukan orang Arab. Beliau adalah orang Bukhari dari Uzbekistan. Tapi beliau Sahih Bukhari ini menulis bukan kaum muslimin, seluruh muslimin dalam mengambil hadis-hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Menunjukkan bahwa ahli ilmu itu Allah Subhanahu wa taala tidak memilah-milih dari bangsa apa saja. Ya, Allah bisa menjadikannya seorang yang berilmu. Kemudian Al-Imam Bukhari dalam perkataan beliau tadi, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat, ya, berkata dan beramal. Li'annal amal la yanfa' illa idza kana mubayyan mabniyan 'alal ilm. Bahwa suatu amalan tidak akan bermanfaat, maksudnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah kecuali dibangun di atas ilmu. Harus didahului dengan ilmu, belajar terlebih dahulu. Ammal amal al-mabni 'ala jahlin fa innahu la yanfa'. Adapun amalan-amalan yang kita lakukan dengan jahil, tidak tahu tentang apa yang wajib bagi kita, apa yang seharusnya kita amalkan, ya. Kita tidak tahu, kita beramal tanpa ilmu, maka orang yang beramal tanpa ilmu la yanfa', tidak bermanfaat amalannya, tidak diberi pahala, bal yakunu wabalan, bahkan dia bisa mendapatkan dosa, kata Syekh, disebabkan dia beramal tanpa mencari dalil dari ayat maupun hadis. Mana ayat yang memerintahkan saya untuk beramal ini? Mana hadis-hadis yang menyuruh kita untuk melakukan amalan ini? Terus kita beramal tanpa mencari dalilnya, ini bahkan mendapatkan dosa, kata Syekh. Wa dhalalan, bisa menyesatkan seseorang dan menjadi zamban, suatu musibah besar nanti pada hari kiamat. Fala budda an yuqaddim ta'allum al-ilm qabla. Maka wajib kita seorang muslim mendahulukan belajar, menuntut ilmu agama ini sebelum kita beramal. Kita belajar dan beramal. Setelah itu baru beramal. Inilah ciri-ciri seorang muslim yang berada di atas akidah yang benar. Kemudian beliau membawakan dalil tadi, i'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Belajarlah, kata Allah. Menuntut ilmulah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Di sini dalam ayat ini, ikhwatul iman, Allah memulai dengan ilmu. Bihaitsu bada'a bil ilm. Allah memulai untuk memerintahkan kita berilmu, belajar terlebih dahulu. Kemudian Allah iringi setelahnya dengan amal. Mana dalilnya? Wastaghfir lidzambik. Dan mohon ampunlah atas dosa. Istighfarlah atas dosa. Maksudnya beramal. Karena tujuan kita beramal agar Allah memaafkan, mengampuni dosa kita. Wastaghfir lidzambik. Dan agar Allah mengangkat derajat hamba. Hadza huwal amal. Ini yang dimaksudkan dengan amal. Karena istighfar bagian dari amal. Fabada'a subhanahu wa ta'ala bil ilmi qabla al-amal. Maka Allah di sini selalu mendahulukan ilmu sebelum amal. Li'annal amal
idza kana ala jahlin fa innahu la yanfa' sahib. Karena suatu amalan, kalau amalan dilakukan tanpa ilmu atau karena kebodohan, tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Maka yabda'ul insan bil ilmi awalan thumma ya'mal. Sudah seyogyanya seorang manusia, seorang muslim berilmu kemudian beramal. Hadza wal asas. Inilah dia asas di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dengan ini kita selesai dari risalah yang pertama atau pendahuluan yang pertama tentang 4 permasalahan yang wajib kita semua mengetahuinya dan tidak ada alasan bagi kita jahil terhadap hal ini, dan kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tentang 4 hal ini. Wallahu alam. Barangkali kepada admin bagaimana, apakah ada melanjutkan dengan pertanyaan atau bagaimana? Ya Ustadz, dilanjut sesi tanya jawab. Sebelumnya, Anda ucapkan syukran jazakallahu khairan Ustadz atas materinya yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menasihati seseorang yang menyimpang juga mengerjakan apa yang Allah larang, dan orang ini adalah laki-laki yang lebih tua dari saya Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron. Baik. Bagaimana cara menasihati seorang yang selalu dia melakukan kemaksiatan, keburukan, tapi orang ini lebih tua dari saya? Demikian soalnya demikian. Ya Ustaz, laki-laki dan lebih tua dari saya Ustaz. Mungkin bapak ya, atau om Ustaz. Dan penanyanya laki-laki. Penanyanya laki-laki. Kalau perempuan? Laki-laki Ustaz. Ya. Ketika ada seorang laki-laki yang melihat seorang laki-laki yang melakukan maksiat, ternyata dia lebih tua dari penasihat ini, maka tidak ada alasan baginya untuk diam dari menasihatinya. Maka orang yang menasihati, di sini Nabi memberikan sebuah hadis mengingatkan kita untuk menasihati orang yang melakukan kemungkaran. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, maka hendaknya dia wajib untuk menghilangkannya dengan tangannya. Maksudnya dia menghilangkan kemungkaran dengan tangannya jika dia mampu. Fa illam yastati fa bilisani. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Nasihatin dia. Wa illam yastati fa biqalbihi. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia nasihatin dengan hatinya. Maksudnya dia ingkari dan dengan hatinya dan tidak menyetujui perbuatan itu dan meninggalkan tempat itu. Maksudnya di sini ketika orang yang kita nasihatin ternyata dia itu kerabat kita, keluarga kita sendiri, anak kita, maka boleh kita yang pertama kali menasihatinya dengan tangan. Dengan cara kita mengambil apa yang dia lakukan dari keharaman, dan mengambilnya, mencopot darinya. Karena dia keluarga kita, adik kita misalnya, yang bukan kemungkaran, boleh kita ingkari dengan tangan kita. Begitu juga pemerintah muslim, ketika melihat kemungkaran rakyatnya, dia mengingkari dengan tangan. Ini yang berlaku hanya kepada keluarga sendiri atau pemerintah terhadap rakyat. Kemudian adapun keadaan kedua, seorang yang melakukan maksiat, namun dia tidak bisa mengingkari dengan lisannya, maka dia tidak bisa mengingkari dengan tangan, seperti dia hanya bisa mengingkari dengan lisan. Maka ini berlaku pada setiap kita, setiap muslim. Wajib kita ingkari dengan lisan. Ketika kita mampu melakukannya, dalam arti tidak ada suatu madarat yang akan menimpa kita. Contohnya, kalau seandainya orang ini
yang kita nasihati, dia tidak terlihat orang yang akan membahayakan, namun dia hanya membangkang, menolak, maka kita tidak ada alasan bagi kita diam. Kita sampaikan dia dengan cara hikmah yang disampaikan tadi. Hikmah gimana? Jika orang lebih tua, hendaknya kita sampaikan dengan cara lemah lembut, dengan hikmah, ya, dengan cara kita nasihatinya dengan mohon maaf terlebih dahulu. Maaf, afwan, perbuatan Bapak ini sebenarnya bukan berarti saya ingin menghinakan Bapak, tapi karena Allah yang dalam Islam ini ya, telah melarang hal ini. Jelaskan kepadanya dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dengan memanggil, menggandeng tangannya di tempat yang sepi, yang tidak dilihat oleh orang lain. Maksudnya secara empat mata. Gak boleh kita nasihatin dia lagi di depan teman-temannya, terus kita nasihatin dia di depan teman-temannya. Jangan mempermalukan dia. Ini bukan malah membawakan maslahat, mungkin bisa membuat tambah dia memusuhi orang. Jadi nasihatin ini harus dari hati ke hati. Hendaknya kita yang nasihati ini harus ketika menyampaikan nasihat bukan karena kita ingin mengunggulinya, kita ingin lebih unggul dari dia, atau karena ingin merendahkan dia, tapi karena ingin dia ini bisa menjadi seperti kita untuk meninggalkan hal ini. Ya. Dalam arti dari hati ke hati, seperti kita menasihati keluarga kita sendiri. Maka dengan lembut, menggandeng tangannya, bukan dengan cara yang keras. Terus kalau seandainya ada bahaya yang akan dihadapi, seperti kalau dia yakini orang ini, kalau saya nasihati dia bakal bunuh. Nah, keadaan seperti ini cukup mengingkarinya dengan hati, ya, atau dia akan mendapatkan suatu madarat yang besar, ya, seperti dia ke tempat maksiat yang penuh khamr, bermain macam orang sedang mabuk, dia pun nasihati, kemudian orang ini akan menyerangnya, maka cukup dia mengingkarinya dengan hati, kecuali dia memiliki kekuatan, dia punya kekuatan dalam arti dia ada teman dan lainnya, boleh dia nasihati dengan lisannya jika dia mampu. Jadi semuanya dipertimbangkan sesuai dengan maslahat maupun mafsadah. Dia melihat mana lebih maslahat bagi dirinya dan orang ini. Apa akan mendapatkan madarat atau tidak. Kalau dia tidak ada madaratnya, insya Allah dia sampaikan dengan lisan. Ini wajib, tidak boleh kita ingkari. Dan ini sudah sering dilakukan oleh orang-orang yang melihat kemungkaran, orang-orang yang punya jiwa nasihat. Bagaimana yang kita saksikan, yang saya saksikan ketika berjalan dengan seseorang, ketika dia lagi di suatu tempat, dia nasihatin tanpa ragu. Jadi saya kan sedang berjalan sama teman saya, sahabat, menuntut ilmu. Dia pun mendahului saya untuk menyusul ke tempat seorang wanita yang bekerja di mall ini tanpa jilbab. Dia bertanya, kenapa memakai bekerja di sini tidak pakai jilbab? Karena alasan bos yang menyuruh saya seperti ini. Dan dia pun nasihatin. Dia pun menasihati dengan hikmah, dengan baik. Kalau dia terima enggak, alhamdulillah. Kalau dia enggak terima, ya sudah. Hidayah ada di tangan Allah. Sudah, setelah itu dia berterima kasih dan terus berlaku. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melihat kemungkaran kemudian kita mendiamkan. Nasihatin semampu kita. Wallahu a'lam. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.
di masa-masa kondisi rawan futur seperti ini, ketika anak futur terkadang spontan anak juga mengkhawatirkan tentang kondisi teman anak yang berada di kondisi yang futur seperti anak. Dan saat itu juga anak berharap mereka berada dalam kesibukan berilmu dan beramal. Beberapa kali anak coba untuk hubungi mereka, untuk menanyakan kondisi mereka, majelis apa yang diikuti. Pertanyaannya, apakah yang anak lakukan ini dapat dibenarkan atau anak termasuk ke dalam orang yang perhatian pada orang lain tapi lalai terhadap diri sendiri, Ustaz? Baik. Keadaan seperti ini, jika antum teman antum yang bertanya, orang lain yang bertanya, ketika kita dalam keadaan seperti ini dan teman-teman kita tidak tahu kabar mereka, di mana mereka, dalam keadaan apa mereka, apakah di rumah mereka tetap menuntut ilmu atau tidak, atau mereka malah lalai, maka yang pertama kali hendaknya kita memperhatikan diri kita terlebih dahulu. Maksudnya hendaknya kita menjaga keistiqomahan kita, karena keadaan futur seperti ini setiap orang pasti akan menghadapi futur ini. Namun ada orang yang menghadapi futur dengan cara dia malah terabaikan terlalu lama sehingga dia tidak menuntut ilmu lagi. Ada orang yang menghadapi futur hanya sebentar. Ya, dia pun berusaha membangkitkan dirinya dengan belajar lagi, dengan cari informasi untuk menuntut ilmu. Maka jika yang pertama kita harus berusaha memperbaiki diri kita, menasihati diri kita untuk bisa belajar. Kemudian kita jangan lupa untuk bertanya kabar pada teman kita dengan cara kita sesekali untuk telepon dia, gimana keadaan antum, belajar enggak. Ini ada sering share dan sering kita share kajian-kajian kepadanya, dalam arti kalau ada jadwal besok kita share. Dan juga kita kalau bisa kita menelponnya, bertanya kabarnya. Namun hal ini bukan suatu yang wajib bagi antum ketika melihat, artinya ketika antum tidak mendapatkan kabar dari teman antum. Ini bukan suatu kewajiban. Kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa belajar begitu. Suatu yang kewajiban bagi antum adalah ketika antum tahu teman dalam keadaan kemungkaran. Ketika dia terjatuh ke dalam kemungkaran. Ternyata ada yang mengabarkan kepada antum tahu ternyata dia lalai dalam bentuk ilmu atau dia terjatuh dalam kemungkaran. Dalam arti dia malah mulai setelah keadaan seperti ini dia malah bergaul dengan teman-teman yang mungkin teman-teman yang lama yang melalaikan, malah terjadi. Maka wajib kita ingatkan lewat WA, lewat telepon. Tapi kalau kita tidak tahu keadaannya, maka hendaknya kita berhusnudzon kepadanya dan terus kita memperbaiki diri kita, menuntut ilmu sampai kita juga berbagi, boleh atau sunnah, dianjurkan bagi kita untuk berbagi semangat, berbagi share ilmu, share undangan dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya tangkap. Mungkin Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Terkait ucapan astaga, banyak kaum muslimin yang masih latah mengucapkannya. Padahal dalam Islam sudah banyak ucapan yang lebih baik seperti Allahul Musta'an, Subhanallah, dan yang lainnya. Sebenarnya ucapan seperti itu bagaimana tinjauannya dalam syariat, Ustaz? Syukran barakallahu fiik. Ucapan-ucapan
terhadap menanggapi kejadian yang terjadi, itu ada ucapan yang bentuk disyariatkan seperti Masya Allah. Ketika kita melihat suatu keajaiban, kita ucapkan Masya Allah. Ketika kita melihat suatu musibah atau bencana, atau kita mengatakan astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Ketika kita melihat suatu yang keadaan orang-orang yang lalai, kita katakan subhanallah. Orang-orang yang menghinakan Allah, menghinakan Islam, ya subhanallah amma yusyrikun. Jadi ucapan-ucapan seperti ini ada dalam Islam. Masya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah. Ketika kita futur, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ucapan-ucapan seperti ini disunahkan. Tapi ada ucapan yang ternyata ini bentuk yang tidak sesuai dengan syariah. Seperti astaga. Astaga tadi yang disampaikan. Astaga, ini apa artinya? Dia tidak memiliki arti dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu astagfirullah. Tapi astaga itu apa? Hanya setengah dari kata itu, kata bahasa Arab. Dan ini dikhawatirkan dapat merubah arti. Merubah arti. Dalam bahasa Arab itu kalau kurang, itu bisa merubah arti. Atau ada perbedaan dari harokatnya bisa merubah arti. Maka hal ini tidak dibolehkan. Tidak boleh kita memakai seperti itu. Karena ini membawakan suatu ucapan-ucapan yang disyariatkan kepada ucapan-ucapan yang menyimpang dari yang seharusnya. Seperti juga ada ucapan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ini juga tidak boleh. Dan ini bisa membahayakan akidahnya. Nabi katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum dia termasuk golongan mereka. Seperti ucapan ketika melihat sesuatu yang ajaib dia katakan wow. Ini nggak boleh. Mengatakan wow dan lain-lainnya dari yang semisalnya. Di mana ini diambil dari orang-orang kafir. Dan lainnya. Wallah alam yang sering mungkin kita dengar ucapan-ucapan dalam bahasa seperti ini tidak boleh kita dengar. Hendaklah kita menggunakan dengan ucapan yang syar'i. Ketika ketemu teman, ucapan salam, assalamualaikum. Bukan hanya sekedar ketemu teman tanpa salam atau dengan ucapan yang lain, dengan ucapan yang mungkin tidak disyariatkan, seperti apa yang sering dengar orang-orang ketika baru ketemu dan lainnya, dengan bahasa-bahasa yang ucapan yang seperti ucapan selamat, tapi itu bukan ucapan selamat yang syar'i. Ini semua hendaknya kita rubah dan hendaknya kita bangga dengan ucapan-ucapan yang sudah disyariatkan seperti ini, karena ucapan-ucapan ini yang disyariatkan pasti akan mendapatkan pahala. Ya. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Setiap kali dia ucapkan, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia hanya ucap halo, hai, ini apa artinya? Ini dikhawatirkan bentuk tasyabbuh. Maka sudah seharusnya kita merubah hal ini semuanya kepada adat-adat yang baik dalam mengucapkan
Nah, pentingnya ada kajian adab juga. Kajian adab, akhlak, adab berdoa, adab bertemu, adab bermajlis, dan lainnya ini perlu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup Ustadz, cukup 3 pertanyaan dulu berhubung sudah jam 9 juga di waktu Indonesia Barat. Syukron jazakallahu Baik. khairan Ustadz atas materi dan jawaban-jawabannya. Sekian dari kami panitia kajian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.